Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Win Jahmat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Di sini ada 8 soal. Ingat, bentuk umum persamaan nilai mutlak di sini sebelum kita menyelesaikan soal-soal ini semua. Ini ada 8 jenis tipe soal. Caranya adalah kita analisis dulu, ubah ke dalam bentuk umumnya. Ingat, bentuk umum persamaan nilai mutlak itu kan ada 3. Yang pertama, ubah kalau bisa gitu ya, ubah dalam bentuk nilai mutlak Fx sama dengan C itu suatu konstanta. Kemudian bentuk umum yang kedua itu ada yang bentuk nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx, dengan Fx dan Gx itu adalah suatu fungsi. Ini bisa kita ubah seperti ini dulu. Yang ketiga, ubah dalam bentuk yang ketiga, nilai mutlak Fx sama dengan Gx. Jadi nilai mutlak Fx itu akan sama dengan suatu fungsi, Gx suatu fungsi. Caranya kita ubah sebisa mungkin membentuk bentuk umum seperti ini. Contoh nomor 1. Nomor 1 ini nilai mutlak x-3 sama dengan 5. Ini sudah persis dengan bentuk umum yang pertama. Kalau bentuk seperti ini, kalian perhatikan di sini. Nilai mutlak ruas kiri ini kan nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Kemudian 5 juga bernilai positif. Sehingga untuk menyelesaikan soal yang nomor 1, sini saya tulis langsung penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, karena ruas kiri di sini sudah positif, ruas kanan juga sudah positif, maka kita bisa menggunakan cara pengkuadratan atau boleh juga menggunakan cara langsung. X-3 sama dengan 5. Kalau misalkan menggunakan cara langsung, ingat dalam nilai mutlak itu ada 2 nilai, bisa positif, bisa negatif. Sehingga nanti di sini X-3 itu sama dengan 5, atau ini bagian yang positifnya, X-3 sama dengan negatif 5. Sekarang kita tinggal uraikan, berarti X sama dengan 5, ini pindah ruas, plus 3, berarti X sama dengan 8. Kemudian yang ini berarti X sama dengan negatif 5 tambah 3, berarti X sama dengan negatif 2. Oke, ini jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2,8. Ini kalau kita menggunakan cara langsung. Kalau pakai pengkuadratan boleh nggak? Boleh. Ketika di sini kedua ruasnya bernilai positif, kalian boleh menggunakan cara pengkuadratan. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita menggunakan pengkuadratan, sini saya ambil cara pengkuadratan. Berarti kita kuadratkan semuanya. Nilai mutlak x-3 sama dengan 5. Ini kita kuadratkan. Berarti menjadi x-3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Di sini kalian bisa uraikan dulu boleh, atau di sini biasanya saya biar lebih cepat itu gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna berarti menjadi x-3 kuadrat, ini kan pindah ruas, berarti jadi min 5 kuadrat sama dengan 0. Bagaimana kalau cara melengkapkan kuadrat sempurna? Ingat, kita punya bentuk a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Ketika kita faktorkan, berarti kan menjadi kayak gini, sama dengan 0 ya. Berarti akar ya kan a. Ini berarti biar jadi min plus min. Di sini b. Sehingga di sini pun sama. Ketika x-3 kuadrat kurangi 5 kuadrat, anggaplah ini sebagai A dan ini sebagai B.
sehingga nanti akan diperoleh. Jadi ini ya, ini saya langsung ke bawah, akan diperoleh, berarti akan diperoleh X min 3. Saya buat kurungnya yang besar dulu ya, ini juga sama X min 3. Kemudian biar jadi min, berarti di sini plus, ini min 5 kuadrat, berarti otomatis ini 5. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita uraikan, berarti ini akan berubah menjadi X min 3 tambah 5, berarti plus 2. Ini X min 3 min 5, berarti min 8, sama dengan 0. Ini kita faktorkan, berarti X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, atau X min 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan 8. Ketemunya sama, ini pasti ketemunya himpunan penyelesaian sama, yaitu negatif 2,8. Ya, itu kedua cara ini. Ingat, cara langsung dengan cara pengkuadratan itu bisa kalian lakukan jika kedua ruasnya nilai kebenarannya bernilai positif, itu udah benar. Dalam artian ini kan udah pasti, nilai mutlak itu kan pasti nilainya positif. Kemudian 5 juga kan suatu bilangan positif, maka kalian bisa gunakan cara seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, soal yang nomor 2 itu adalah nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3. Sekarang kita analisis dulu. Ini masuknya ke dalam bentuk umum yang keberapa? Bentuk umum yang pertama, yaitu nilai mutlak fx sama dengan c. Tapi kita lihat dulu di sini. Nilai mutlak ruas kiri, di sini kan ada soalnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita punya nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3. Kalian perhatikan di sini. Untuk ruas kiri ini pasti bernilai positif. Kenapa? Karena nilai mutlak. Nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Tapi untuk yang ruas kanan negatif 3 itu adalah angka negatif, bilangan negatif. Bisa nggak menggunakan cara langsung? Atau boleh nggak menggunakan pengkuadratan? Jawabannya adalah tidak boleh. Ingat, pengkuadratan dan cara langsung berlaku jika kedua ruasnya bernilai positif. Nilai kebenarannya udah pasti bernilai positif. Sementara di sini ruas kiri bernilai positif, ruas kanan bernilai negatif. Kemudian kita analisis lagi, mungkin nggak ada suatu bilangan positif yang sama dengan bilangan negatif? Pasti jawabannya tidak mungkin, karena tidak akan ada bilangan yang positif itu akan sama dengan bilangan yang negatif. Otomatis ini kalau kita analisis seperti ini pun pastilah himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong, atau boleh juga kalian tuliskan seperti ini, adalah himpunan kosong, lambang himpunan kosong. Kalau tidak percaya bisa kita buktikan. Kita buktikan kalau seperti ini, berarti hanya caranya satu, yaitu menggunakan definisi. Kita definisikan dulu. Definisikan nilai mutlak 2x min 1. Definisi nilai mutlak, masih ingat? Berarti nilai mutlak 2x min 1 itu akan sama dengan 2x min 1. Ini jika 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x, ini kita sederhanakan, lebih dari sama dengan 1. X-nya berarti otomatis lebih dari sama dengan 1/2. Kemudian nilai mutlak 2x min 1 itu juga bisa juga sama dengan negatif 2x min 1. Ini untuk apa? Jika, berarti kan kebalikannya, kalau lebih dari berarti kurang dari x. Kali ini kan udah kita sederhanakan, langsung saja kita ambil dari yang sudah disederhanakannya, berarti i kurang dari setengah. Oke, selanjutnya bagaimana? Masukkan, berarti kita punya dua kasus. Kasus yang pertama, jika x lebih dari sama dengan setengah, maka nilai mutlak 2x min 1
sama dengan negatif 3 itu akan ekuivalen dengan nilai mutlak 2x min 1 nya ketika x lebih dari sama dengan setengah, berarti kan kita gunakan ini yang atas ya. Kita gunakan yang atas. Ini kita gunakannya ini karena x-nya lebih dari sama dengan setengah. Berarti nilai mutlak 2x min 1 akan sama dengan 2x min 1 sama dengan negatif 3. Berarti 2x sama dengan negatif 3 tambah 1. Ya, ini berarti 2x sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita lihat, ternyata ketika x-nya lebih dari sama dengan setengah, kita ketemu himpunan penyelesaiannya x sama dengan negatif 1. Kita lihat lagi, negatif 1 apakah lebih dari sama dengan setengah? Otomatis tidak. Jawabannya salah, negatif 1 itu kurang dari. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat kita. Ini syaratnya kalau ini x lebih dari sama dengan setengah, sehingga x sama dengan negatif 1 tidak memenuhi syarat. Kemudian kita berarti punya kasus lagi yang kedua. Kasus yang kedua berarti jika x-nya kurang dari setengah. Itu yang bawah ya, jika x-nya kurang dari setengah, maka nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3 ini akan ekuivalen. Berarti pakainya yang mana definisinya? Kalau x kurang dari setengah, berarti kan kita pakai yang ini, yang negatif. Berarti nilai mutlak 2x min 1 itu akan sama dengan negatif dari 2x min 1 sama dengan negatif 3. Ini kan negatif, berarti kan jadi habis ya. Berarti jadi 2x min 1 sama dengan, atau boleh saya ini kan yang apa-apa, per negatif 1, berarti kayak gini. 2x min 1 berarti sama dengan 3. Sehingga 2x sama dengan 3, ini punya ruas berarti jadi plus. 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Adakah nilai x sama dengan 2, apakah ini memenuhi syarat? Syaratnya kan harus x kurang dari setengah. Ini syaratnya harus x kurang dari setengah, padahal ketemunya x sama dengan 2. Berarti ini pun tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada nggak? Tidak ada, karena tidak ada yang memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke ya. Ini, jadi himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Setelah kita cari menggunakan metode definisi. Kalau metode definisi itu berlaku untuk semua tipe soal, mau tipe soal seperti apapun. Itu berlaku kalau definisi gitu ya. Tapi ingat tadi, kalau cara yang pertama untuk cara langsung dan pengkuadratan ini hanya berlaku jika nilai kedua ruas itu sudah diketahui nilainya benar positif dua-duanya. Kalau enggak ya nggak bisa kita menggunakan cara langsung ataupun cara pengkuadratan. Kita harus menggunakan cara definisi. Bagaimana kalau tipe soal yang ketiga? Coba kalian perhatikan di sini. Tipe soal yang ketiga, nilai mutlak 1 min x dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti kan ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk umumnya. Sehingga nanti ini kita ubah dulu. Berarti nomor 3 itu nilai mutlak 1 min x kurangi 1 sama dengan 4. Ini kita ubah ke bentuk umum yang mana? Ke bentuk umum yang pertama. Yang memungkinkan itu kan ini bentuk umum yang pertama. Menjadi nilai mutlak fx sama dengan c. Jadi kita ubah dulu. Sehingga nanti kita ubah menjadi nilai mutlak 1 min x sama dengan 4. Ini punya ruas plus 1. Berarti nilai mutlak 1 min x sama dengan 5. Kalau sudah seperti ini, bisa kita analisis. Oh, ternyata ruas kanan itu ruas kiri itu kan bernilai positif karena nilai mutlak. Dan ruas kanan juga angka 5. Angka 5 itu adalah angka positif, bilangan positif.
berarti kita bisa gunakan cara langsung. Nanti ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Langsung berarti 1 min X atau nilai mutlak 1 min X sama dengan 5. Ini akan ekuivalen dengan 1 min X sama dengan 5, yang positif dulu. Min X berarti sama dengan 5 min 1. Min X berarti sama dengan 4. X nya sama dengan min 4. Atau yang negatifnya sekarang, nilai mutlak 1 min X sama dengan 5, akan ekuivalen. Jadi 1 min X, karena ini yang negatif berarti negatif 5, sehingga min X sama dengan negatif 5, negatif min 1, berarti min X sama dengan min 6. X nya berarti min 6 per min 1 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,6. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke soal nomor 4. Kita perhatikan soal yang nomor 4. Kalau yang mau tanyakan, silahkan nanti bisa tuliskan di kolom komentarnya. Kita lanjut ke nomor 4 dulu. Mohon maaf, jangan nomor 4 dulu, berarti kita lanjut ke nomor 5 dulu. Kita lanjut ke nomor 5, nanti baru ke nomor 4. Ini harusnya nomor 5 dulu, baru nomor 4 gitu ya. Oke, nomor 5 dulu. Nomor 5, di sini kita punya nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak x plus 4. Kita perhatikan di sini. Nilai mutlak itu pasti bernilai positif ruas kiri. Begitupun ruas kanan. Ini kan ruas kanan ada bentuknya nilai mutlak juga. Nilai mutlak juga pasti bernilai positif. Kalau seperti ini, maka kita gunakanlah cara pengkuadratan. Kan sama-sama bentuknya nilai mutlak. Gunakanlah cara pengkuadratan biar lebih gampang. Sehingga nanti akan diperoleh. Di sini nomor 5. Nilai mutlak berapa ini? 2x plus 16. 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak x plus 4. Oke, lanjut ya. Ini kita kalau ketemu soal seperti ini tipenya langsung kuadratkan. Berarti menjadi 2x plus 16 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Ini kalau kalian mau menguraikan dulu boleh, mau menggunakan kuadrat sempurna juga boleh. Saya biasanya lebih suka menggunakan kuadrat sempurna biar enggak ngitung double 2 kali. Ini pindah ruas berarti jadi x plus 4 kuadrat sama dengan 0. Oke, sekarang ketiknya gini ya, sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai A, yang satunya berarti kita anggap sebagai B biar gampang. Ini kita A, yang ini berarti kita anggap sebagai B. Oke, A nya dulu. Berarti di sini 2x plus 16. 2x plus 16. Biar min berarti plus min. Yang B nya berarti x plus 4. X plus 4. Oke, lanjut. Kita sederhanakan langsung aja. 2x tambah x berarti 3x. 16 tambah 4 berarti plus 20. Kemudian 2x min x berarti x. 16 kurangi 4 berarti plus 12. 16 kurangi 4 berarti kan 12 sama dengan 0. Oke. Nih langsung berarti kita faktorkan ya. 3x plus 20 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan min 20. X nya berarti sama dengan min 20 per 3. Atau x plus 12 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 12. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 12, negatif 20 per 3. Oke, itu.
Barangkali ada yang mau mencoba dengan menggunakan definisi, silahkan, boleh dicoba. Ketemunya pasti sama, harus sama. Kalau beda berarti nanti ada yang salah. Dimana yang salahnya? Tidak tahu, kita harus kerjakan dulu menggunakan definisi, nanti kita tahu, kita bandingkan, kita tahu di mana kesalahan kita gitu. Oke, tadi kita mengerjakan nomor 5 dulu. Berarti sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, kalian perhatikan di sini. Nilai mutlak, ruas kiri kan nilai mutlak. Nilai mutlak dari plus 16, ini pasti bernilai positif karena nilai mutlak. Tapi X plus 4, dia bernilai positif atau negatif? Kita nggak tahu, tergantung nilai X-nya berapa. Karena di sini kan bergantung nilai X. Kalau nilai X-nya negatif 10, berarti kan negatif 10 tambah 4 negatif 6, nanti bernilai negatif. Sehingga ini nggak bisa menggunakan cara pengkuadratan ataupun menggunakan cara langsung, ini nggak bisa. Untuk tipe seperti ini, kalau kalian ketemu persamaan nilai mutlak tipe seperti ini, maka haruslah satu-satunya cara itu kalian menggunakan definisi. Untuk soal 4, kita satu-satunya cara hanya menggunakan definisi. Berarti nilai nomor 4, nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4, karena ini pasti bernilai positif. Sementara yang ini belum tentu nilainya, kita nggak tahu positif atau negatif karena bergantung dengan variabel x-nya. Sehingga kita definisikan dulu nilai mutlaknya. Nilai mutlak 2x plus 16 itu akan sama dengan 2x plus 16 yang bernilai positif jika 2x plus 16 lebih dari sama dengan 0. Jika ini ya, nilai mutlak 2x plus 16 itu sama dengan 2x plus 16. Jika ini nilai mutlaknya ini 2x plus 16 nya lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita uraikan, berarti 2x lebih dari sama dengan negatif 16, x nya lebih dari sama dengan negatif 16 bagi 2, berarti x lebih dari sama dengan negatif 8. Oke, dan bisa juga nilai mutlak ini bernilai negatif 2x plus 16. Ini jika apa? Kebalikannya, kalau lebih dari berarti kan kurang dari, x kurang dari negatif 8. Oke, ini sudah kita definisikan. Sekarang berarti kita punya dua kasus. Kasus yang pertama yang positif, kasus yang kedua yang negatif. Kasus yang pertama dulu. Kasus yang pertama itu jika x, berarti yang pertama yang atas dulu, lebih dari sama dengan negatif 8. Maka nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan, tadi soalnya gimana? X plus 4 ya, sama dengan x plus 4 itu akan ekuivalen. Tadi berdasarkan definisi, kalau x yang lebih dari sama dengan 8 berarti pakainya yang positif yang atas nih, karena ekuivalen 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Nih seperti biasa kita punya ruas yang ada x nya kumpulkan di ruas kiri, 2x min x berarti 4 min 16. 2x min x itu kan x, 4 kurangi 16 berarti negatif 2. Oke, benar nggak negatif 12 lebih dari negatif 8? Kita lihat lagi, benar nggak negatif 12 lebih dari negatif 8? Salah, negatif 12 itu kan kurang dari ya, berarti ini tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi syarat, karena negatif 12 itu harusnya kurang dari negatif 8. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Oke, kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu berarti yang bawah. Jika x-nya kurang dari negatif 8, yang bawah ya, maka nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4 itu akan ekuivalen. Berarti nilai mutlak 2x plus 16 nya kan akan sama dengan yang negatif nih, negatif 2x plus 16 sama dengan x plus 4.
Ini mau dipindah ruas boleh, mau keluarkan dulu boleh. Saya keluarkan dulu. Min 2x min 16 sama dengan x plus 4. Yang ada x nya kelompokkan. Negatif 2x min x sama dengan 4 tambah 16. 2x kurangi x berarti min 3x. Negatif 3x sama dengan 4 tambah 16 20. Berarti x sama dengan 20 per negatif 3. 20 per negatif 3. Sekarang kita lihat, benar nggak kalau negatif ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 20 per 3 ya? Benar nggak kalau negatif 20 per 3 itu syaratnya adalah kurang dari negatif 8? Padahal negatif 20 per 3 ini kan harus kurang dari ini ya. Negatif 20 per 3 itu nilainya sekitar 6, negatif 6, negatif 6, itu berarti kan lebih dari negatif 8. Jadi ini juga sama, tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, jadi himpunan penyelesaiannya berarti itu adalah himpunan kosong. Ini himpunan kosong ya, atau tulisan kayak gini. Tapi jangan 0. Kalau 0 itu berarti kan dia ada nilainya 0 gitu ya. Himpunan kosong gitu, tidak ada, artinya tidak ada nilainya. Kalau 0 kan ada nilainya 0 gitu ya. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong.